Pas Yanti ini duduk di ruang tunggu, di sampingnya itu ada bapaknya. Jadi Pak Mualim ini dalam keadaan pakai kain kafan seperti pocong. Dia itu noleh ke arah Yanti, tapi wajahnya itu serem banget. Wah, Melayu, Melayu. Orang-orang saling berlarian semua, kecuali ada beberapa orang yang ada di sana. Dan Yanti ini keluar, ngelihat ada apa kok orang-orang teriak. Ternyata Yanti ini ngelihat di ruang tamu itu, jenazah Pak Alim ini duduk sambil seperti orang linglung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Yanti yang asalnya dari Surabaya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Yanti. Jadi Yanti ini asalnya dari Surabaya. Dia sekarang tinggal di daerah Surabaya Utara. Dan dia sudah menikah, mempunyai 3 orang anak. Nah, dalam cerita kali ini, Yanti ingin membagikan kejadian yang pernah dialami. Kejadiannya sudah lama sekali. Jadi waktu itu Yanti masih SD dan bisa dikatakan kejadian ini juga dialami Yanti pada masa-masa SMA. Jadi dulu di masa-masa kecil, Yanti ini tinggal di daerah Surabaya Timur. Dia tinggal di sana bersama kedua orang tuanya. Ayahnya Yanti itu namanya Pak Mualim. Biasanya orang-orang di sekitar sana itu memanggil beliau dengan panggilan Pak Alim. Yanti ini juga punya kakak laki-laki yang terpaut 3 tahun usianya di atas Yanti, namanya Putra. Nah, tinggallah mereka di sana. Jadi dari kecil Yanti ingat dia selalu dididik agama, terutama oleh ayahnya ini, Pak Mualim. Nah, Pak Mualim sendiri terkenal di sana sebagai orang yang selalu difungsikan dalam urusan-urusan agama. Terutama ketika ada orang yang meninggal, Pak Mualim selalu disuruh untuk memimpin, membacakan doa-doa tahlil. Dan begitu pun juga ketika ada orang-orang meninggal, Pak Mualim bertugas sebagai mudin di sana. Hal itu berlangsung sampai bertahun-tahun kemudian. Sampai pada satu ketika Yanti duduk di bangku kelas 1 SMA. Waktu itu memang ibunda Yanti ini punya riwayat penyakit diabetes. Sedangkan Pak Mualim sendiri punya riwayat penyakit jantung. Nah, pada waktu itu pas Yanti duduk di kelas 1 SMA, Mas Putra, kakaknya Yanti itu sudah kuliah. Nah, kondisi waktu itu memang ibunya ini sakitnya bertambah parah. Jadi ada luka di bagian kaki sebelah kanan yang lukanya itu bisa dikatakan sudah dalam bentuk borok dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dari situlah
Pak Mualim ini juga stres waktu itu. Jadi hampir 3 hari sekali Pak Mualim membawa istrinya menuju ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan-pengobatan secara intens. Dan berjalannya waktu, kira-kira waktu itu Yanti duduk di kelas 2 SMA, tiba-tiba ibunya masuk rumah sakit dan kondisinya semakin parah, kondisinya semakin memburuk. Jadi pada saat ibundanya ada di rumah sakit, Pak Mualim selalu menemani. Ternyata nggak sampai lama, hanya sekitar 6 hari ibunya dirawat di rumah sakit dan dikabarkan meninggal. Dan ketika mendapat kabar bahwa istrinya meninggal, Pak Mualim itu shock, kaget, dan langsung jatuh pingsan di sana. Ternyata Pak Mualim ini kena serangan jantung. Jadi ketika istrinya meninggal, Pak Mualim dirawat di rumah sakit tersebut, dan 3 hari kemudian Pak Alim baru bisa tersadarkan dari pingsannya itu. Jadi begitu Pak Mualim ini sadar dari pingsannya, dia tanya ke Yanti, "Ibu apa sudah dimakamkan?" "Sudah Pak, sudah dimakamkan." Nah dari sinilah yang terakhir Yanti ingat bahwa Pak Mualim ini yang terkenal alim. Setiap kali adzan sholat berkumandang di masjid, beliau selalu menuju ke masjid. Tapi semenjak hari itu, Yanti melihat sesuatu yang aneh pada diri bapaknya. Ada perubahan yang sangat signifikan dari bapaknya itu. Tapi Yanti baru menyadari ketika sudah lama sekali, sudah berlangsung sekitar beberapa bulan kemudian, barulah Yanti sadar bahwa bapaknya ini berubah. Dan perubahannya semenjak ibundanya itu meninggal. Jadi singkat cerita, Pak Mualim pun diantarkan lagi ke rumah. Beliau beraktivitas seperti biasa. Jadi Pak Mualim ini punya toko di rumahnya. Dulunya beliau ini seorang pegawai negeri. Tapi ada satu sebab yang membuat beliau akhirnya mengundurkan diri dari pegawai negeri itu dan fokus ngurusi toko di rumahnya. Nah, ketika Pak Mualim ini ada di rumah, Yanti melihat gelagat-gelagat yang dilakukan oleh bapaknya itu sudah berbeda, nggak seperti biasanya. Ketika adzan berkumandang di masjid, bapaknya ini masih di rumah dan beliau masih ada di dalam kamar. Jadi Yanti yang membaca situasi semacam ini, dia langsung ngetuk kamar bapaknya, "Pak, sudah adzan, Bapak kok nggak ke masjid?" Bapaknya cuma bilang, "Bapak sakit perut, sudah Bapak di rumah aja." Nah, Yanti pun mengabaikan. Waktu itu memang Mas Putra posisinya tidak di Surabaya. Dia kuliah di daerah Malang. Jadi yang ada di rumah itu hanya Yanti dan bapaknya. Beberapa hari berlalu sampai-sampai Yanti ini menyadari bahwa bapaknya ini kok nggak pernah sholat. Setiap kali adzan berkumandang, beliau masih ada di dalam kamar. Nah, sampai suatu ketika malam itu ada tetangganya yang meninggal. Jadi malam hari selepas Isya, ada 3 orang anak kecil yang mendatangi ke rumah Yanti. Anak-anak ini menanyakan keberadaannya Pak Alim. "Mbak, Bapak mana Pak? Pak Di Alim." Nah biasanya memang ketika ada orang meninggal, Pak Alim ini memimpin acara tahlilan tersebut. Tapi waktu itu ketika anak-anak ke sana, Yanti seperti biasa dia ketuklah kamar ayahnya itu, "Pak, ini ada anak-anak yang nyari, mungkin Bapak disuruh mimpin tahlilan. Bilang aja Bapak sakit." Disampaikanlah oleh Yanti ke anak-anak ini, "Pak Alim sakit, coba cari Pak Banu aja." Biasanya ketika Pak Alim ini nggak bisa hadir di suatu acara, ada yang mewakili yaitu Pak Banu. Jadi seketika itu juga, ketika Pak Alim ini jarang sekali datang di acara-acara keagamaan dan jarang sekali memimpin acara tahlilan, waktu itu Pak Banu lah yang memimpin kegiatan-kegiatan ini. Nah hari-hari itu pun berlalu, singkat cerita, Yanti menginjak masa-masa kuliah. Nah kebetulan Yanti ini orangnya juga bisa dikatakan cukup cerdas. Begitupun juga kakaknya yang bernama Putra ini. Mereka berdua itu sangat cerdas. Waktu itu Yanti dapat beasiswa. Semua urusan kuliah ini dia dibiayai. Dan pada waktu itu, ketika Yanti kuliah, dia semakin melihat bahwa gelagat dari bapaknya ini semakin aneh dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, semakin menunjukkan keanehan. Nah, pada satu malam, pas Yanti ini baru pulang dari kuliah, kebetulan dia ada tugas di kuliah dan dia harus pulang malam hari, dia pulang di sekitar jam 9 malam,
dia ngelihat di depan rumah Yanti itu ada 3 sepeda motor yang terparkir. Nah, biasanya hanya ada 1 sepeda motor, yaitu motor bapaknya. Yanti akhirnya bertanya-tanya, ini ada tamu apa gimana? Kalau ada tamu kok di ruang tamu ini nggak ada siapa-siapa? Keadaan rumah itu dalam keadaan terkunci. Jadi Yanti masuk seperti biasa, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Yanti ngelihat ke kamar bapaknya itu terkunci. Dia langsung masuk ke kamarnya sendiri, dia meletakkan barang-barangnya, langsung menuju ke kamar mandi. Dia bersih-bersih, dan pada saat dia bersih-bersih itu, di toilet ini ada semacam ventilasi. Ventilasi ini terhubung ke arah halaman belakang. Di rumah belakang Yanti itu ada halaman kecil, dan gak jauh dari situ ada semacam sungai kecil. Jadi ketika Yanti ada di kamar mandi, dia dengar ada aktivitas di belakang rumahnya. Seperti ada orang yang saling berbincang. Jadi setelah Yanti ini bersih-bersih, dia keluar dari kamar mandi langsung menuju ke halaman belakang. Nah, pas waktu dia buka pintu, dia ngelihat ada bapaknya dan juga ada beberapa orang di sana. Lah Yanti mengira ini bapak sama teman-temannya ngapain. Disinilah Yanti bisa melihat waktu itu mereka ini baru saja menyembelih kambing. Akhirnya Yanti jadi ingat, oh ternyata kambing yang di depan rumah itu kambingnya bapak. Belakangan Yanti baru tahu bahwa kambing ini dijuluki dengan nama kambing kendit. Jadi di tengah-tengah perut itu ada warna yang berbeda. Nah waktu itu Yanti jadi ingat kembali, beberapa hari yang lalu dia sempat tanya ke bapaknya, karena ada kambing di depan rumah. Pak, ini kambing buat apa? Karena waktu itu sedang tidak merayakan hari Idul Adha. Dan nggak ada acara-acara apapun. Jadi Yanti penasaran, dia tanya ke bapaknya, itu kambing siapa? Kenapa kok ditaruh di sini? Bapaknya cuma bilang, itu kambing teman-temannya bapak. Nanti mau disembelih di sini untuk acara makan-makan aja. Yanti nggak curiga. Pas malam itu, ketika Yanti ngelihat bapaknya dan teman-temannya ini baru saja menyembelih kambing tersebut, kambing ini dikuliti, daging dicincang dan ditempatkan di sebuah baskom. Tapi Yanti nggak melihat sama sekali kepala kambing ini. Ya karena Yanti waktu itu sudah diberitahu sebelumnya oleh bapaknya bahwa kambing ini akan dibuat untuk acara makan-makan teman-teman bapaknya. Jadi dia pun kembali ke kamar, dia nggak curiga waktu itu. Beberapa hari kemudian, barulah Yanti ini mengalami hal-hal yang aneh. Jadi malam itu, pas Yanti ini kebangun di sekitar jam 1:30 dini hari, karena posisi kamar Yanti itu ketika buka pintu kamar langsung menghadap ke ruang tamu. Dia mendengar jelas di ruang tamu itu ada aktivitas. Ada seperti 3 orang atau lebih yang lagi ngobrol. Yanti itu jadi berpikir, ini sudah jam 1:30 kok teman-teman bapak ini belum juga pulang. Apalagi di antara mereka itu beberapa kali juga ada yang ketawa dengan kencang. Yanti ini dengar ada orang ngobrol dan sesekali ada yang ketawa. Nah Yanti sendiri mau keluar menuju ke toilet, dia juga sungkan. Akhirnya dia cari jilbab, dia pakai jilbabnya, dia keluar kamar. Begitu dia buka pintu kamar, ternyata di ruang tamu ini nggak ada apapun. Nggak ada orang sama sekali. Pintu rumah itu terkunci dengan rapi. Tapi yang membuat Yanti ini heran, ada kursi yang seharusnya kursi ini tertata rapi, waktu itu agak berubah posisinya. Jadi terlihat kalau baru saja dipakai oleh orang-orang ngobrol di situ. Nah, seingat Yanti, sebelum dia ini masuk kamar, sebelum dia tidur, setelah dari kamar mandi itu sekitar jam 9 malam, dia masih bisa memastikan kalau kursi di ruang tamu ini tertata rapi. Kalau saja waktu itu ketika Yanti ngelihat kursi ini nggak rapi, sudah pasti dibereskan lebih dulu sama si Yanti. Tapi Yanti bisa memastikan kalau tadi jam 9 malam, pas waktu Yanti masuk ke kamar, kursi ini rapi semua, kondisi ruang tamu rapi. Jadi dia akhirnya heran, apa mungkin teman-teman bapak ini datangnya malam hari? Ah ya sudahlah, dia pun masuk ke toilet. Setelah dari toilet, dia balik lagi ke kamar. Ternyata belum sampai di situ, dia dengar lagi ada suara orang ngobrol lagi. Suaranya ini samar-samar dan dia nggak begitu jelas mendengar apa percakapan mereka. Yang jelas di ruang tamu itu ada orang ngobrol dan sesekali ada yang ketawa terbahak-bahak.
Nah, dengan cekatan, Yanti langsung buka pintu kamar. Begitu dibuka, nggak ada apa-apa lagi. Benar-benar ruang tamu ini kosong. Dia langsung ngetuk pintu kamar bapaknya. Pak, bapak sudah tidur, Pak. Sekitar 2 menit kemudian, bapaknya ini buka pintu. Kenapa kamu, Nduk? Enggak, Yanti tadi dengar ada suara orang ngobrol. 2 kali Yanti dengar, terus pas Yanti buka pintu ternyata nggak ada siapa-siapa. Bapak apa juga dengar. Nah, si bapaknya cuma bilang, sudah, kamu mungkin dengar-dengar aja. Udah, kamu balik ke kamar, nggak ada apa-apa. Sudahlah, percaya sama bapak. Nah, ketika ditenangkan seperti itu oleh bapaknya, Yanti pun kembali ke kamar. Yanti mengingat lagi masa-masa kecilnya bahwa orang yang paling tegas, orang tua Yanti yang paling tegas adalah bapaknya, terutama urusan agama, yang selalu mengingatkan sholat. Dan ketika Yanti menginjak usia balik, bapaknya menyuruh untuk Yanti pakai jilbab. Jadi ketika bapaknya ini sudah meninggalkan sholat, Yanti juga ikut gelisah. Nah, pada satu saat, Yanti ini memberanikan diri untuk tanya ke bapaknya itu. Dalam kesempatan ini, pas waktu mereka setelah makan malam, Yanti coba tanya ke bapaknya, Bapak kok nggak pernah sholat, kenapa Pak? Enggak, Bapak lagi malas aja. Loh, kok bisa gitu? Kan ini wajib. Bapak kan yang dari kecil nyuruh Yanti, nyuruh Mas Putra untuk sholat, ngaji. Kenapa kok Bapak sekarang nggak sholat? Bapaknya cuma bilang, ya kalian sudah besar. Kamu sama masmu itu sudah besar. Kamu sudah bisa memilih jalan yang benar. Kalau Bapak seperti ini menurutmu itu buruk, ya jangan ditiru. Kan sudah beres. Dari situ Yanti diam. Akhirnya perbincangan ini pun selesai sampai di sini. Beberapa hari kemudian, datanglah teman-teman bapaknya ini yang selalu berpenampilan sangar-sangar itu. Mereka datang di sekitar jam 9 malam, langsung menuju ke halaman belakang. Nah, karena penasaran, Yanti menuju ke belakang. Dia langsung buka pintu itu, dan ketika pintu ini dibuka, bapaknya Yanti dan juga teman-temannya ketika melihat kehadiran Yanti, mereka langsung merasa nggak nyaman. Jadi dari situ, bapaknya Yanti ini langsung menghampiri Yanti. Kamu kenapa, Nduk? Ada perlu apa? Enggak, Yanti cuma pengen ngelihat bapak lagi ngapain. Ya bapak lagi nongkrong, ngobrol sama teman-temannya bapak. Kok ngobrol di sini, Pak? Kok nggak di ruang tamu aja? Ya ini loh, kami ini sambil ngerokok. Kalau suasananya terbuka kayak gini kan enak. Sudah, kamu tidur sana. Akhirnya Yanti ini pun tidur. Nah, malam harinya, dia itu dengar ada suara bapaknya yang manggil. Yanti. Waktu itu Yanti ini sudah tidur. Tapi saking seringnya bapaknya ini manggil-manggil terus, Yanti akhirnya kebangun. Dia buka pintu kamar sambil masih dalam keadaan ngantuk. Dia teriak ke bapaknya, ada apa Pak? Manggil-manggil Yanti. Gak ada suara lagi. Akhirnya Yanti ini ngetuk pintu kamar bapaknya, Pak, Bapak, ada apa? Ternyata gak ada jawaban. Nah, dari situ Yanti balik lagi ke kamar, dia melanjutkan tidur. Ternyata sekitar jam 4:30, pada saat Yanti ini bangun untuk menunaikan sholat subuh, setelah Yanti ini salam dan dia memulai zikir, gak lama setelah itu dia dengar pintu rumah ini ada yang buka. Brak, ada yang masuk ke rumah. Lah Yanti ini jadi penasaran, siapa yang masuk? Akhirnya dia langsung buru-buru ngelihat ternyata yang masuk ini bapaknya. Loh, bapak dari mana? Ya, bapak baru pulang, nongkrong sama teman-teman. Akhirnya dengan situasi yang semacam itu, Yanti ini jadi bingung. Lah terus tadi yang manggil dia ini siapa? Suaranya persis sekali dengan suara bapaknya. Nah, setelah itu, bapaknya masuk kamar dan tidur. Yanti pun nggak lama setelah itu dia siap-siap untuk menuju ke kampus. Sampailah kemudian Yanti ini melihat sesuatu yang menurut Yanti itu sudah sangat tidak masuk akal. Sesuatu yang dilakukan bapaknya ini sudah sangat benar-benar keterlaluan. Nah, ceritanya waktu itu di siang hari, pas Yanti ini pulang dari kampus, dia langsung masuk ke rumah. Pak, Bapak. Oh, berarti Bapak nggak ada di rumah karena nggak ada jawaban. Dia pun langsung masuk kamar dan dia memulai chat dengan temannya. Setelah dia chat-chatan dengan temannya, dia keinget sesuatu. Ada suatu barang yang harus dia ambil di kamar bapaknya.
Nah, dia langsung taruhlah HP-nya ini, dia coba masuk ke kamar bapaknya. Nah, ada satu pemandangan yang benar-benar aneh. Jadi di pojokan kamar itu ada meja kecil. Meja kecil ini ukurannya seukuran dadanya Yanti. Nah, di atas meja kecil ini ada satu benda yang mengerikan sekali. Karena Yanti itu dari awal ketika masuk kamar bapaknya itu sudah mencium bau-bau yang nggak sedap. Begitu Yanti setelah cari barangnya ini, dia carilah ini bau apa kok nggak enak sama sekali. Baunya itu benar-benar mengganggu. Dan begitu Yanti mengarahkan pandangannya ke meja yang tinggi ini, dia ngelihat di atas meja itu ada kepala kambing. Dan dari kepala kambing ini masih mengeluarkan darah. Darahnya itu masih seger. Disitulah Yanti itu heran. Loh, bapak ini ngelakuin apa? Dan di samping itu ada kemenyan-kemenyan yang sudah ditumbuk. Di sampingnya lagi ada bermacam-macam dupa dan ada bunga-bunga yang tergeletak di meja itu. Tapi yang membuat Yanti itu merasa takut, ada kepala kambing ini yang masih utuh, masih ada bulu-bulunya dan masih ada darah yang tercecer di meja tersebut. Disitulah Yanti langsung kaget, dia keluar dari kamar, ditutup lagi pintu itu, dia telepon bapaknya. Pas waktu Yanti ini telepon bapaknya nggak ngangkat. Nah, setengah jam kemudian dia coba telepon bapaknya lagi, barulah bapaknya ini ngangkat telepon. Beliau tanya, kenapa Nduk? Bapak lagi di mana Pak? Aku kok ngelihat ada kepala kambing di kamar bapak, itu maksudnya apa? Itu yang di atas meja itu apa Pak? Bapak ini ngelakuin apa? Nah, bapaknya ini nggak bisa ngomong. Waktu itu bapaknya Yanti ini gelagapan. Dia nggak bisa jawab dan langsung nutup teleponnya. Yanti coba telepon lagi. Keempat kalinya Yanti coba telepon. Di waktu itulah HP bapaknya ini sudah dinonaktifkan. Setelah mengetahui hal ini, Yanti langsung keluar rumah. Dia menuju ke rumah temannya. Dia ceritakanlah cerita ini. Dan salah satu temannya ini menyarankan ke Yanti, Yan, coba kamu hubungi si Teguh. Teguh itu kan anak SKI. Mungkin dia tahu hal-hal semacam ini. Iya ya, Teguh di mana sekarang ya? Dicobalah dihubungi. Dan waktu itu Teguh ternyata masih ada di kampus. Langsunglah Yanti dan temannya ini menuju ke kampus untuk menemui Teguh. Dan kebetulan di sana Teguh dan teman-temannya ini lagi nongkrong di sekretariat. Dia tanyakanlah. Dia ceritakan dari awal kronologinya ketika bapaknya ini mulai nggak sholat. Dan sampai pada satu hal yang membuat Yanti ini heran dan kaget dan takut ketika melihat di kamar bapaknya ada benda-benda semacam itu dan ada kepala kambing yang masih utuh. Nah, Teguh sendiri waktu itu cuma bisa menjawab, aku sendiri nggak mau suudzonian sama bapakmu. Tapi hal-hal semacam itu, biasanya mereka ini melakukan sihir. Sihir gimana maksudmu, Gu? Ya sihir, ya kalau bahasa sini ini, bapakmu itu dukun. Nah, dukun, ya Allah, na'udzubillah. Yanti itu benar-benar shock waktu itu. Dan Teguh ini menyarankan ke Yanti, sudahlah Yan, kamu coba ngomong baik-baik ke bapakmu. Kamu tanya, sebenarnya bapakmu ini ngelakuin apa? Dan yang kedua, jangan putus doa. Kamu terus berdoa, mendoakan bapakmu supaya kembali lagi dapat hidayah. Supaya beliau kembali ke jalan yang benar. Jadi itulah saran dari Teguh. Setelah dari kampus ini, Yanti kembali pulang. Dan pada saat Yanti ini pulang, bapaknya belum juga pulang. Dia langsung masuk ke kamar, dia tidur. Nah, dalam tidurnya inilah Yanti mengalami banyak sekali gangguan-gangguan. Yang lebih tepatnya ini adalah serangan-serangan dari dunia gaib. Waktu Yanti ini tidur, dia mimpi. Dia ada di rumahnya. Tapi di dinding-dinding rumahnya itu penuh bercak-bercak darah. Sampai-sampai untuk lewat, Yanti ini harus jinjit-jinjit karena di lantai pun banyak darah yang berceceran. Nah, begitu Yanti ini keluar, dia sambil merasakan jijik, dia buka pintu kamar. Di situ, di depan pintu kamar Yanti, tepatnya di ruang tamu itu banyak sekali kepala kambing yang tergeletak di situ dan masih mengeluarkan darah yang segar. Nah, Yanti ini bingung. Waktu itu dia nggak sadar kalau ini mimpi. Dia langsung lari menuju keluar. Dilihat di luar itu, kondisi kampung ini sepi sekali. Nggak ada orang satupun yang keluar. Jadi dia ini teriak-teriak, tolong, tolong. Nggak ada satu orang pun yang keluar. Tiba-tiba dari ujung gang, ada sosok. Sosok ini tinggi besar. Dan dia ini jalan menuju ke arah Yanti.
Awalnya dia cuma melihat bayangan hitam. Lama-kelamaan Yanti bisa ngelihat makhluk ini, kepalanya itu ada tanduknya. Tanduknya itu melingkar. Nah, sosok ini semakin dekat, Yanti itu takut karena sosok ini tinggi dan besar. Dan pada saat Yanti ini takut, dia langsung jatuh pingsan di sana. Begitu Yanti sadar, dia masih ada di sana dan sosok ini, sosok makhluk berkepala kerbau itu, ada di depan Yanti persis. Jadi persis di depan wajahnya Yanti sambil dia itu mengerang. Disitulah Yanti lari ketakutan. Begitu dia masuk rumah, Yanti itu kepleset. Dia kepleset karena ceceran darah yang ada di rumahnya itu. Begitu Yanti kepleset inilah dia merasa seperti jatuh dari lantai yang sangat tinggi sekali. Dia jatuh dari atas gedung yang tinggi sekali. Sampai Yanti itu sempat berpikir, kok nggak sampai dasar. Dan akhirnya Yanti ini pun sampai di dasar. Begitu dia jatuh sampai di dasar, dia kebangun. Nah, begitu Yanti ini bangun, dia langsung keluar kamar, dia ambil air minum, dia minum. Pas waktu Yanti ini minum, tiba-tiba dia dengar ada suara dari kamar bapaknya. Suara ini seperti suara perempuan, dia ketawa. Ya. Lah, otomatis Yanti ini langsung kaget. Gelas itu dilempar, dia masuk lagi ke kamar, pintu kamar itu dikunci rapat, dia langsung nutup selimut. Nah, pas Yanti ini ketakutan seperti ini, dia masih dengar ada suara perempuan yang ketawa, tapi ketawanya itu nggak jelas. Dalam posisi itulah Yanti ini kebingungan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain selain dia itu berdoa. Dibacakan doa-doa sampai dia membaca ayat kursi dan lain sebagainya. Hal itu berlangsung sampai sekitar 15 menit. Dan lama-lama suara perempuan ini menghilang dengan sendirinya. Disitulah Yanti sudah mulai bisa tenang. Dia coba telepon bapaknya lagi. Ternyata pas Yanti ini telepon, nomor bapaknya ini nggak aktif. Disitulah dia coba telepon kakaknya. Mungkin waktu itu Putra lagi tidur. Akhirnya setelah 10 menit Yanti coba telepon terus, diangkatlah sama si Putra. Kenapa dek? Ada apa dek malam-malam telepon? Mas, ini loh mas, diceritakanlah semua dari awal kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Yanti ini. Akhirnya Putra cerita, mas kan sudah ngasih tahu kamu. Kamu nggak usah tinggal di rumah itu lagi. Kamu keluar, bapak itu sudah nggak bener. Kamu kan sudah tak kasih tahu. Mas sudah ngasih tahu kamu kenapa mas ini milih kerja di Malang, karena mas nggak mau lagi tinggal di rumah itu. Bapak itu sudah nggak bener, dek. Mas kan sudah bilang dari dulu, kamu keluar dari rumah itu, kamu ngekos, nggak usah tinggal di sana lagi. Loh mas, tapi kan kasihan bapak nggak ada yang ngurusi. Sudahlah, kamu nggak usah terlalu banyak mikiri bapak. Daripada nanti kamu tenggelam dalam ketakutanmu sendiri, sudahlah, kamu keluar dari sana. Nah, setelah teleponan dengan kakaknya itu, Yanti pun nutup telepon, dia mencoba lagi untuk tidur. Pagi harinya, sekitar jam 6 pagi, bapaknya Yanti ini belum juga pulang. Akhirnya dia menuju ke kampus. Pada saat di kampus itu, dia cari-cari informasi kos-kosan, karena dia sendiri nggak mau lagi tinggal di rumah itu. Singkat cerita, Yanti pun dapat kos-kosan. Dia mulai ngekos dan tinggal di kos-kosan tersebut. Nah, pada saat Yanti tinggal di kos-kosan ini, dia nggak mengalami kejadian apapun. Sampai pada suatu ketika, Yanti ini ditelepon oleh salah satu teman bapaknya. Teman bapaknya ini nggak tahu siapa namanya, karena Yanti nggak kenal waktu itu. Dia ditelepon, Mbak, ini bapak masuk rumah sakit. Loh, ini siapa? Karena waktu itu teman bapaknya ini telepon pakai nomor bapaknya Yanti. Yanti tanya, loh ini siapa? Bapak mana? Bapak lagi di rumah sakit, Mbak, kena serangan jantung. Langsunglah Yanti itu kaget. Loh, di mana? Rumah sakit mana? Nah, setelah Yanti nutup telepon, dia telepon kakaknya. Dia telepon Putra. Mas, bapak masuk rumah sakit, mas, kena serangan jantung. Setelah itu langsung Yanti menuju ke rumah sakit dan ternyata kondisi Pak Mualim ini kondisinya parah. Kondisinya benar-benar lemah dan waktu itu dokter ini sempat manggil Yanti. Dan dokter ini tanya, Mbak ini siapanya Pak Mualim? Saya anaknya, dok. Oh, anaknya. Anaknya bapak ini ada berapa? Ada 2, dok. Ini kakak saya sore ini mungkin sudah datang ke sini. Ya sudah, ini gini mbak, kondisi Pak Mualim ini semakin menurun, kondisinya semakin lemah. Jadi yang kami bisa lakukan ya kami melakukan yang maksimal.
dan Mbak ini bantu doa aja lah. Nah intinya, Pak dokter ini menjelaskan ke Yanti supaya Yanti menemani bapaknya terus. Dan pada saat itu, dokter ini mendekati Yanti. Mbak, tolong bapak ditalkin ya, dibacakan, dibimbing supaya membacakan syahadat. Mulut Pak Mu'alim waktu itu mengangah. Dan beliau itu mengeluarkan nafas yang sangat serak. Disitulah Yanti sudah nggak bisa nahan. Dia nangis terus-terusan. Akhirnya dia bisikkan ke telinga bapaknya itu. Di telinga bagian kanan dibisikkan, Pak, nyebut Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata waktu itu Pak Mu'alim ini nggak bisa mengikuti kata-kata dari Yanti. Beliau nggak bisa mengikuti kata-kata la ilaha illallah. Beliau terus ngorok. Jadi keadaan Pak Mu'alim waktu itu terus-terusan ngorok. Dan kejadian itu nggak sampai 5 menit. Sampai pada akhirnya Pak Mu'alim pun meninggal. Disinilah Yanti nangis histeris. Apalagi waktu itu Mas Putra belum juga datang. Singkat cerita, setelah Pak Mu'alim ini meninggal, jenazahnya langsung dibawa ke kamar mayat. Dan waktu itu Yanti sudah ingin segera membawa bapaknya pulang. Tapi ada informasi dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit ini bilang bahwa jenazah bapaknya ini harus dibiarkan lebih dulu sekitar 3 jam. Untuk berjaga-jaga kemungkinan jenazahnya ini mati suri. Lah Yanti sendiri baru mengetahui info tersebut. Karena sebelum-sebelumnya dia nggak tahu bahwa ada prosedur semacam ini. Dia tanya lagi, berarti ada kemungkinan orang yang meninggal itu mati suri. Dia sempat tanya hal ini ke dokter. Dokter menjelaskan, iya Mbak, memang ada kemungkinan itu. Ditunggu aja ya, sekitar 3 jam. Lah Yanti pun nunggu di ruang tunggu, dia nunggu di situ duduk-duduk. Mungkin karena kondisi Yanti yang sudah benar-benar capek, dia kelelahan, dia ketiduran. Dia ketiduran di ruang tunggu itu, dan dalam tidurnya itu seperti nyata. Pas Yanti ini duduk di ruang tunggu, di sampingnya itu ada bapaknya. Jadi Pak Mu'alim ini dalam keadaan pakai kain kafan seperti pocong. Dia itu noleh ke arah Yanti. Tapi wajahnya itu seram banget. Yanti waktu itu sempat kaget melihat wajah bapaknya. Dia tahu kalau ini adalah pocong bapaknya. Tapi wajahnya itu serem, nggak seperti Pak Mu'alim. Jadi Yanti itu kaget sampai dia hampir jatuh. Dia tanya, loh Pak, Bapak kok kayak gini? Yan, tolong Bapak Yan. Dongakno Bapak Yan, dongakno Bapak. Suaranya seperti itu. Nah, Yanti itu kaget, dia nggak sempat lagi melihat wajah bapaknya, dia lari. Begitu Yanti ini lari, di depan pintu, itu ada lagi sosok pocong Pak Mu'alim. Nah, pocong ini berdiri persis di tengah-tengah pintu sambil melotot, Yan, dongakno Bapak yo, dongakno Bapak, dongakno Bapak. Nah, Yanti itu kaget, lagi-lagi kaget, dia jatuh, dan akhirnya dia sadar. Begitu Yanti ini kebangun, di samping-samping ini sudah banyak sekali orang. Rumah sakit ini masih dalam keadaan ramai, banyak sekali orang lalu lalang. Nah, 1 jam kemudian datanglah Mas Putra. Begitu Mas Putra datang, Mas Putra tanya, mana jenazah Bapak, Dek? Ada di kamar mayat, Mas. Tapi masih disuruh nunggu. Oh ya sudah, nggak apa-apa lah, ditunggu aja dulu. Akhirnya setelah proses ini berlangsung, setelah 3 jam lebih, barulah jenazah Pak Mu'alim ini dibawa pulang ke rumah. Di situ sudah banyak sekali tetangga dan juga keluarga dari Pak Mu'alim yang sudah datang. Kebetulan adik-adik dan juga kakak-kakak Pak Mu'alim ini asalnya dari luar kota Surabaya semua. Mereka semua sudah ngumpul di sana, dan jenazah Pak Mu'alim ini setelah dimandikan, mulai dibungkus dengan kain kafan dan kembali lagi ditempatkan di dalam ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu ada tempat tidurnya Pak Alim yang digunakan untuk menempatkan jenazah Pak Alim yang sudah dipocong. Setelah itu, warga ini menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk beberapa warga sudah menyiapkan liang lahat untuk Pak Mu'alim. Nah, tiba-tiba pas waktu semuanya ini sibuk, kondisi Yanti waktu itu ada di dalam kamar. Dia masih istirahat di dalam kamar, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang-orang yang teriak semua. Wah, Melayu, Melayu. Orang-orang saling berlarian semua, kecuali ada beberapa orang yang ada di sana. Dan Yanti ini keluar, ngelihat ada apa kok orang-orang teriak. Ternyata Yanti ini ngelihat
Di ruang tamu itu, jenazah Pak Halim ini duduk sambil seperti orang linglung. Beliau itu noleh kanan, kiri. Yanti masuk lagi ke kamar, dia tutup pintu. Nggak lama kemudian, budenya Yanti ini ngetuk-ngetuk pintu. Yan, metu Yan. Keluar Yan. Yan, iki bapakmu urip maneh Yan. Bapakmu mati suri Yan. Yanti akhirnya buka pintu. Maksudnya bude apa? Bapakmu ini mati suri Yan. Bapak nggak jadi mati Yan. Lah Yanti itu bingung. Ternyata Pak Mu'alim ini, dia bangun lagi dari kematiannya. Inilah yang dinamakan mati suri. Dan Yanti itu masih nggak percaya ngelihat bapaknya yang seperti itu. Jadi kondisi Pak Mu'alim langsung duduk. Dia garuk-garuk kepala dan langsung ngomong ke adik-adiknya waktu itu. Aku njaluk rokok, ambek njaluk ngombene, ngelak aku. Sudah biasa seperti manusia normal. Diambilkanlah minum dan diambilkan rokok. Waktu itu Pak Mu'alim ini duduk sambil ngerokok santai dan beliau itu seperti orang linglung. Jadi malam itu nggak ada orang-orang yang berani tidur dan nggak ada orang yang berani mendekati Pak Mu'alim. Beliau duduk-duduk seorang diri, nggak ada yang berani mendekat, termasuk putra sendiri dan juga Yanti. Mereka memilih ada di dalam kamar. Dan orang-orang tetangga-tetangga ini ada di luar rumah sambil sesekali melihat ke arah dalam, memastikan bahwa Pak Mu'alim ini memang manusia. Pas waktu adzan subuh berkumandang, orang-orang ini membubarkan diri. Putra sudah bersiap menuju ke masjid dan ternyata waktu itu Pak Mu'alim sudah ada di dalam masjid. Beliau sudah pakai baju takwa, pakai sarung. Putra itu kaget ngelihat bapaknya. Ya Allah, Masya Allah. Bapak sholat lagi. Pemandangan yang aneh ini pertama kali dilihat oleh putra karena dia sudah bertahun-tahun lamanya ngelihat bapaknya sudah lama sekali nggak sholat. Dan ketika melihat Pak Mu'alim ini sholat lagi, dia seneng. Dan waktu itu setelah sholat, putra langsung kembali ke rumah. Dia ngomong hal ini ke Yanti. Yan, bapak tadi sholat kamu tahu? Enggak mas. Memangnya bapak ke masjid? Iya Yan, bapak ke masjid sholat pakai baju takwa. Ya Allah, alhamdulillah mas. Mereka semua kaget. Nggak lama setelah itu bapaknya pulang. Assalamualaikum. Pak Mu'alim ini mengucapkan salam. Semua yang ada di sana, karena waktu itu masih ada saudara-saudara dari Pak Alim, mereka semua mengucapkan Waalaikumsalam. Pak Mu'alim pun duduk. Setelah duduk, dia tanya ke Yanti. Dok, ayo beli sarapan yuk. Nah, dulu Yanti ingat sekali. Dulu sekali bapaknya ini sering ngajak Yanti untuk sarapan ke sebuah warung yang nggak jauh dari sana. Nah, pas waktu bapaknya ini ngajak Yanti sarapan, dia langsung mengiyakan. Ayo Pak, sarapan Pak. Nah, pas waktu Pak Mu'alim ini jalan-jalan di kampung, orang-orang itu masih memandang Pak Mu'alim dengan pandangan yang aneh. Mereka itu beberapa di antaranya masih takut dengan kehadiran Pak Alim. Ada juga tetangga yang sudah nyapa. Pak, mau kemana Pak Alim? Mau sarapan. Ayo ikut sarapan. Iya Pak Alim, monggo Pak Alim. Mereka itu masih takut mendekat. Nah, kejadian ini berlangsung berhari-hari. Sampai kemudian warga sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Alim. Mereka sudah meyakini bahwa Pak Mu'alim ini memang mati suri. Berbulan-bulan kemudian, pada satu kesempatan, Pak Alim ini disuruh untuk mengisi khutbah. Hal ini dulunya sering sekali dilakukan oleh Pak Mu'alim. Dulu beliau sering ngisi khutbah Jumat, khutbah di acara pengajian-pengajian, dan hal itu sudah lama sekali nggak dilakukan oleh Pak Mu'alim semenjak beliau nggak lagi sholat. Nah, waktu itu untuk pertama kalinya Pak Mu'alim kembali lagi mengisi khutbah. Dalam khutbah pengajian ini, Pak Mu'alim menceritakan kejadian pada saat beliau ini mati suri. Waktu itu, dalam khutbahnya ini, Pak Mu'alim meyakini, dia jujur. Pada waktu istrinya itu meninggal, dia sempat kecewa dengan Tuhan. Dia sempat kecewa, putus asa, dan dia sampai pada titik nggak percaya lagi dengan Tuhan. Nggak percaya lagi dengan agama. Dari situlah Pak Mu'alim nggak mau lagi sholat, dia meninggalkan sholat, dan ngikut ke teman-temannya yang berbau-bau klenik. Teman-temannya yang suka klenik ini sering datang ke rumah dan ngajak Mu'alim itu untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Lama-kelamaan, Pak Mu'alim itu ikut-ikutan menyembah sesuatu yang bukan Allah. Dia ikut-ikutan melakukan ritual-ritual syirik sampai kepada sebuah titik pemujaan-pemujaan kepada setan. Dan dari situlah Pak Mu'alim ini benar-benar meninggalkan agama. Dan puncak-puncaknya ketika Pak Mu'alim ini mengalami serangan jantung. Karena pada saat itu
Pak Mu'alim ini ikut judi. Dan pada saat ikut judi ini, semua tabungan Pak Mu'alim ini dikuras. Karena sebelum-sebelumnya dia sudah pernah ikut judi dan selalu menang. Dan pada saat itu, Pak Mu'alim berpikir, ini sebaiknya tabunganku tak masukkan semua untuk judi. Kalau menang, menang sekalian, kalau kalah, kalah sekalian. Ternyata hari itu dia apes. Judi ini kalah. Hal inilah yang membuat Pak Mu'alim itu langsung duduk lemes dan ternyata dia terkena serangan jantung. Pada saat itulah dia sudah nggak ingat lagi. Yang Pak Alim ingat, dia berada di sebuah padang yang tandus sekali. Tanah yang diinjak Pak Alim itu sangat kasar dan gak ada air di sana, kering kerontang. Tanah-tanah itu semua retak. Gak ada satu hewan pun yang hidup di sana. Dia kebingungan, ini aku di mana? Sampai-sampai Pak Alim ini haus, dia mencari air itu gak ada. Gak ada satu orang pun, gak ada satu hewan pun. Dia kebingungan, dia lari ke sana kemari gak menemukan orang. Yang dia dengar hanyalah suara adzan. Suara adzan ini terus berkumandang, terus-menerus tanpa henti. Sampai pada akhirnya, Pak Mu'alim ini kebingungan. Dia cari air, nggak ada air. Dia cari makanan, nggak ada makanan. Dia cari orang, nggak ketemu orang. Tapi satu-satunya yang dia dengar adalah suara adzan. Akhirnya pada saat itu juga, Pak Alim ini pun sholat. Setelah adzan ini selesai berkumandang, dia pun sholat. Dan ternyata setelah Pak Alim ini sholat, adzan nggak lagi berkumandang, dia ngelihat ada sebuah gua. Gua itu nggak terlalu besar, hanya cukup dimasuki untuk satu orang dan cara masuknya harus dengan cara merayap. Disitulah Pak Alim tiba-tiba pengen masuk ke dalam gua itu karena dia mendengar ada suara aliran sungai. Dan Pak Alim ini pun masuk. Begitu Pak Alim ini masuk, dia ketemu sosok makhluk tinggi besar. Makhluk tinggi ini bawa semacam cambuk. Dan begitu Pak Alim melihat badannya ini penuh darah. Karena ternyata cambuk ini penuh dengan duri. Disitulah Pak Alim minta ampun. Dia minta ampun, benar-benar minta ampun sambil terus-terusan menangis. Tapi sosok makhluk ini terus mencambuk Pak Alim. Dia sampai nggak bisa ngapa-ngapain dan kemudian pingsan. Begitu Pak Alim sadar, dia dicambuk sekali lagi. Sampai kemudian Pak Alim ini dengar ada suara adzan lagi. Begitu suara adzan ini berkumandang, sosok makhluk ini hilang dengan sendirinya. Dan di situ secara otomatis Pak Mu'alim ini sholat lagi. Setelah sholat itu, Pak Alim mengikuti suara aliran sungai. Begitu Pak Alim ini mendekati aliran sungai itu, dia langsung terjun ke aliran sungai tersebut dan tenggelam. Pada saat tenggelam ini dia nggak bisa bernafas dan kemudian ditolong oleh sesuatu yang nggak tahu ini apa. Entah manusia, entah apa. Ada tangan yang dirasa dingin sekali oleh Pak Mu'alim. Begitu dia ditarik oleh tangan ini, barulah Pak Alim ini duduk dan dia menyadari bahwa sudah banyak saudara-saudaranya di sana dan dia sudah pakai baju kafan. Di situ Pak Alim nggak tahu bahwa dia ini sudah meninggal sebenarnya. Nah, cerita inilah yang disampaikan pada Pak Mu'alim pada saat khutbah. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, Yanti ini pergi menuju ke kampus dan suatu saat dia ketemu sama temannya yang namanya Teguh ini. Teguh itu tanya iseng-iseng, "Yanti, gimana keadaan bapakmu?" Loh, Yanti baru ingat, oh Teguh ini ternyata nggak tahu ya cerita yang sebenarnya. Akhirnya Yanti cerita dari awal bahwa bapaknya ini sempat meninggal dan mati suri. Yanti cerita ke Teguh bahwa bapaknya sudah kembali sholat, kembali mengisi khutbah dan kegiatan sehari-hari seperti dulu lagi. Bapaknya sering sekali mengisi khutbah-khutbah dan memimpin acara-acara tahlilan. Dari situ Teguh ini juga ikut seneng. Alhamdulillah Yanti, kamu ini amalanmu apa Yan? Aku percaya bahwa bapakmu ini menemukan hidayah lagi karena doa-doamu juga. Doa apa? Amalanmu ini apa? Teguh ini tanya, amalan-amalan yang dilakukan Yanti ini apa? Yanti cuma menjawab, dia ingat sekali waktu itu. Ketika pertama kali tahu bahwa bapaknya ini nggak sholat. Setiap kali selesai sholat, Yanti selalu bermunajat kepada Allah dan dia selalu mengamalkan istighfar. Dia selalu istighfar memohon ampun. Jadi hal inilah yang diingat betul oleh Yanti.
Yang pertama, ketika melihat kondisi bapaknya seperti itu, Yanti pantang menyerah, dia pantang putus asa. Dia terus berusaha untuk mendoakan bapaknya supaya bapaknya ini kembali mendapatkan hidayah. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Yanti saat ini sudah berkeluarga, sedangkan Pak Mu'alim sendiri sudah menikah lagi. Dan pada waktu itu, Yanti sendiri inilah yang mencarikan calon istri untuk Pak Mu'alim bapaknya itu. Cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Yanti kepada Kembara Sunyi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan lama seiring jalan, lama sudah kita satu cita. Aku tiada